Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Amin. Dan tidak lupa salam salam timpakan pada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam menjalankan perintah. Bapak, Ibu, dan rekan kalian, rekan relawan, pada malam hari ini ini untuk kesekian kalinya kita mengadakan Zoom Akademi Relawan. Mudah-mudahan ini akan bertambah terus. Ini sudah ada sekitar 17 orang. Mudah-mudahan nanti dalam acara malam hari ini akan bertambah yang hadir. Dan pada malam hari ini ada Mbak Tata. Selamat malam Mbak Tata. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tata. Dengar enggak? Selamat malam. Kedengaran enggak? Ya. Kedengaran. Kedengaran. Kedengaran ya? Saya kedengeran nggak suaranya? Sehat Mbak Tata? Alhamdulillah. Kedengeran Mbak. Kedengeran. Ini kok tapi agak kurang stabil ya. Oh gitu. Kemudian nanti juga ada nanti dilanjutkan oleh Pak Basuki Abdurrahman pada sesi kedua. Dan selamat malam Prof. Indra yang selalu menemani acara kita pada setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat Prof. Indra. Karena tanpa Prof. Indra ini kegiatan Akademi Relawan ini nggak akan sukses. Dan kita memang ada teman kita yang tidak bisa aktif untuk sementara waktu, yaitu Mas Irfan Reza yang lagi sakit. Mudah-mudahan beliau cepat sehat dan kita berharap beliau bisa hadir pada suatu saat. Maaf Mas Sultan, itu kurang terang ya videonya Mas Sultan, jadi gelap. Iya, Sewu ya, ini kebetulan saya juga cari-cari tuh lampunya kok mana nggak nongol lampunya. Tapi saya tahu ini kebetulan ganti laptop, jadi fiturnya agak kesulitan saya untuk memperbarui. Kita hari ini akan bicara tentang jaringan relawan. Yang jelas hari-hari ini Mbak Tata paling sibuk ini. Saya tahu persis. Muncul beberapa program yang terbaru yang memang saya tahu dari Solo, respon teman-teman yang ada di Solo juga luar biasa terhadap kebijakan dari pusat, dari Mbak Tata dengan teman-teman Jakarta, luar biasa. Dan sampai hari ini jelas bahwa kurang lebih ada 500 jaringan relawan ya Mbak Tata ya. Mudah-mudahan ide dari Mbak Tata dan teman-teman di Jakarta itu juga direspon oleh rekan-rekan relawan yang lain. Menurut saya pada malam kita biasanya setelah kita punya wartawan sendiri, itu Mas Ansori, Ridwan Ansori, yang kita minta untuk meliput setiap malam Sabtu kegiatan. Kebetulan biasanya Mas Irfan Reza, itu Mas Irfan Reza belum bisa aktif, kemudian kita minta tolong dari Mas Ridwan Ansori dari KBL News. Jadi acara pada malam hari dan malam-malam sebelumnya juga selalu kita liput dalam media KBL News. Terima kasih Mas Ridwan Ansori yang sudah sibuk mempersiapkan. Mungkin kita langsung saja diskusi pada malam hari dari Mbak Tata mengenai jaringan relawan Mbak Tata yang sesuai dengan kurikulum yang Akademi Relawan susun itu. Jadi Mbak Tata malam hari ini bicara tentang jaringan Akademi Relawan, seperti apa kembangannya, kemudian kira-kira ke depan itu seperti apa yang akan diharapkan. Itu nanti setelah itu nanti Pak Basuki yang akan melanjutkan juga bicara tentang tentang bagaimana kita relawan ini memenangkan Anies Baswedan. Monggo Mbak Tata, kita kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit, nanti juga begitu Pak Basuki. Langsung saja Mbak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun Mas Sultan, Salam. teman-teman yang terhormat, Mbak Titi, Bang Ilham, Mas Sahrizal, Bang Sahrizal, ada Prof. Indra Bastian, ada Mas Iqbal, Mas Dodi, ya tentu Mbak Titi, terus Mas Ridwan Ansori ya. Senang sekali bisa ngobrol di diskusi rutin ya Rel Agama. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Dan untuk diskusi kali ini saya kebagian ngobrol pemantik diskusi tentang teknik sinergi antar jaringan relawan. Nah, saya kasih judul, walaupun ini saya nggak buat PowerPoint ya, kita ngobrol aja. Saya kasih judul tema saya ini di Twitter saya yang terakhir itu, relawan itu bukan untuk disatukan, tapi untuk dijutakan. Ya, jadi kita itu berjalan menuju tujuan yang sama, tapi melalui berjuta jalan, gitu. Jadi menyatukan relawan itu bukan tujuan, ya kan? Tujuan gerakan kita ini adalah memenangkan Anies Baswedan, menyatukan tujuan. Nah, bagi saya menyatukan gerakan relawan atau organisasi-organisasi relawan ini jadi satu, itu bukan satu pekerjaan yang diperlukan. Ya. Jadi misalnya ya, ada satu simpul relawan, terus ada beberapa orang yang nggak cocok dengan metode gerakan relawan itu dan membentuk simpul, ya silahkan aja, nggak masalah. Asal tujuannya sama, yaitu tetap untuk melakukan perubahan Indonesia yang lebih baik bersama Anies Baswedan. Nah, kan sekarang juga begitu kecenderungannya teman-teman ya. Jadi simpul relawan ini berkembang. Yang awalnya mungkin dalam kategori hitungan jari, kemudian dalam kategori puluhan, sekarang ratusan, bahkan mencapai 500. Dan itu bukan sesuatu yang yang perlu dikhawatirkan kalau tidak bersatu. Karena memang bagi kita yang penting tujuannya itu sama. Jadi yang harus selalu disinergi ada di level tujuan, bukan di level penyatuan organisasi, bukan di level penyatuan kegiatan. Gitu. Sebagaimana halnya ada Pameo ya, ada semboyan 1000 jalan menuju Roma. Jadi ini juga ada 1000 jalan menuju tujuan kita untuk memenangkan Anies Baswedan gitu. Nah, jadi paradigmanya ke situ kalau saya. Maka sinergi itu harusnya di level tujuan, di level goal, di level outcome, bukan di level kegiatan. Gitu. Nah, untuk itu teman-teman, jadi bagi saya ya, yang perlu terus disuarakan itu adalah mengapa kita memerlukan perubahan. Itu. Jadi wacana yang perlu kita kembangkan terus di kalangan relawan itu adalah mengapa kita memerlukan perubahan dan mengapa kita membutuhkan Anies Baswedan untuk memimpin perubahan itu. Jadi jika kemudian ada banyak persoalan-persoalan yang sekarang ini hadir di level nasional, katakan yang terakhir misalnya tentang penambangan pasir, ya ekspor pasir yang membolehkan, itu juga concern kita. Kemudian apalagi ada misalnya ditemukan 52 juta
data aneh di daftar pemilih sementara. Itu concern kita. Kemudian ada lagi misalnya subsidi mobil listrik. Itu concern kita. Kemudian ada lagi misalnya bagaimana sebuah event olahraga Mandalika bukan menguntungkan tapi malah meninggalkan utang. Nah, hal-hal seperti itu adalah concern kita. Kesamaan kita di level relawan bahwa kita itu memerlukan alasan untuk melakukan perubahan. Gitu. Nah, kemudian tentang bagaimana untuk melakukannya itu diserahkan kepada simpul-simpul relawan atau bahkan barangkali individu pendukung, ya kan? Apakah dia akan memilih untuk bergerak di level intelektual, ya kan? Di level yang tadi misalnya ada masalah-masalah dan kemudian mencoba untuk mengkaji dan memberikan solusi, itu juga sebuah gerakan. Karena perubahan tentu teman-teman akan membutuhkan nanti solusinya apa gitu loh. Ya kan? Sehingga jika ada beberapa teman yang memilih untuk bergelut di kajian dan kemudian juga nanti menawarkan sebuah kebijakan, itu juga baik. Kemudian yang kedua, jika ada yang memilih untuk mengorganisir relawan untuk kemudian menyiapkan saksi-saksi, itu juga baik. Kemudian ada yang misalnya dia memilih karena dia lebih jago untuk Twitter atau TikTok, ya kan? Itu juga pilihan yang baik, gitu, menuju tujuan yang sama. Atau misalnya dia lebih karena dia aktivis partai politik juga atau kemudian pengamat politik dan dia mencoba untuk membuat wacana di perang elit, itu baik juga, gitu. Karena kita melihat bahwa sebenarnya medan perang itu juga berwarna atau bervariasi, itu banyak medan perangnya itu, dan kita membutuhkan banyak juga kontributor atau tentara gitu loh yang bermain di berbagai lini, gitu ya. Nah, contohlah katakan yang sekarang ini kita kerjakan di Jarnas ABW dan juga kemudian dinaikkan level mengajak teman-teman simpul relawan di Forkom relawan Anies Baswedan, misalnya, itu kan lebih banyak di perang darat. Artinya apa perang darat itu? Tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah relawan yang secara gerilya door to door untuk mendukung Anies Baswedan. Gitu. Dan pada ujungnya nanti gerakan ini pengen ada orang yang menjadi penggerak di level bawah, gitu, mengajak orang-orang untuk mencoblos Anies, menjadi penjaga di TPS, mengamankan suara, kemudian di bawah itu dia bisa melakukan gerakan dari tetangga ke tetangga seperti itu. Nah, yang tadi saya ceritakan, yang kemarin digelar ya, yang kemarin di launching, kalau dari Jarnas dan juga Forkom, simpul-simpul yang berada di bawah Forkom, itu ada program kan namanya Poskora atau Posko Rakyat. Nah, Posko Rakyat ini merupakan gerakan yang dilakukan untuk menjadikan rumah-rumah relawan sebagai posko. Tujuannya adalah melawan yang selama ini terjadi perobekan-perobekan terhadap baliho, spanduk Anies Baswedan di jalan-jalan gitu. Nah, sehingga kita mencoba untuk menempatkan baliho dan spanduk itu di rumah-rumah relawan supaya aman gitu. Dan ini mencoba untuk diperbanyak.
sebanyak-banyaknya. Itu gagasan dari Poskora. Nah, kemudian yang kedua, gagasan dari yang terakhir program itu namanya Bakorsi atau Badan Koordinasi Saksi. Nah, Bakorsi ini gagasannya adalah memperbanyak jumlah relawan yang benar-benar komitmen. Atau dibilangnya mungkin seperti korps pasukan khusus. Sehingga bahkan untuk menjadi tim 100 itu pun pakai seleksi. Gitu. Sehingga benar-benar yang ikut itu orang yang benar-benar memang mau bekerja. Misalnya mau bekerja itu ada komitmen untuk dia benar-benar bisa meluangkan waktu untuk bekerja, membantu ya pergerakan relawan. Dan itu dibuat di level mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa. Dan ternyata dengan strategi membuat Bakorsi ini, kita jadi tahu sebenarnya simpul-simpul relawan kita itu solid nggak sih di setiap level. Ternyata di level provinsi misalnya, kita jadi tahu provinsi mana yang bisa cepat pembentukannya itu tim 100. Provinsi mana yang kesulitan. Gitu. Sehingga sebenarnya dengan model seperti ini kita membuat verifikasi mana sebetulnya simpul-simpul di daerah yang benar kuat atau hanya kuat di atas kertas aja gitu. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan ya untuk perang darat. Nah, untuk simpul-simpul beberapa simpul itu fokus di perang udara atau lebih banyak untuk menaikkan popularitas dan favorabilitas Anies Baswedan di media maupun sosial media. Dan ini beberapa simbol relawan memang serius menggarap ke sana. Misalnya mereka ada yang membuat podcast, ada yang mereka lebih banyak fokus di Twitter, ada yang di TikTok gitu ya. Konten-konten di YouTube. Nah, ini saya tahu itu beberapa baik itu relawan secara organisasi maupun individu. Itu banyak yang terlibat ke sana. Kemudian yang masih kurang saya lihat itu adalah orang yang mampu untuk bermain strategi di level politik elit, sehingga saya melihat seringkali kedodoran. Tapi yang ini mungkin kita nggak perlu catat atau diberitakan ya kan, karena ini kelemahan masih ya menurut saya ya. Contohnya kemarin ketika ada pernyataan Andi Arief kan, yang intinya rada mengancam gitu kan, bahwa kalau misalnya Anies Baswedan tidak segera mengumumkan capres seperti itu kan, kiri AHY gitu, rada mengancam gitu. Dan kemudian justru kemudian media itu mulai membentur-benturkan ya kan antara Demokrat dengan Nasdem, sehingga kelihatannya dari pihak luar ini kok ini di internal koalisi nggak solid, kemudian juga malah bertengkar sendiri gitu kan, sehingga di publik itu nggak bagus. Nah ini saya melihat bahwa di kita itu tidak banyak yang mampu untuk bermain di level politik elit, sehingga kayak justru kedodoran, hanya sibuk memperkuat narasi yang dimainkan lawan. Harusnya jika ada melihat seperti ini kan kemudian kita bisa mengangkat isu lain gitu loh. Apakah misalnya isu penambangan pasir atau apa gitu loh. Ya kan, sehingga orang itu terdistract, tidak lagi membahas masalah internal, konflik internal dari tim koalisi Pak Anies. Tapi untungnya kan ini sekarang mulai ke sini ada terdistract banyak kasus yang lain ya kan. Misalnya ada kasus yang kemarin ditolaknya oleh MK tentang tentang pengajuan untuk pemilu legislatif dengan sistem
tertutup, ya kan. Kemudian ada ditemukannya 52 juta suara, ya kan. Itu sebenarnya Mas Dendi juga mencoba untuk mendistract supaya kita nggak ribut doang nih masalah internal antara konflik Demokrat dengan Nasdem, sehingga ya udah kita munculkan itu supaya istilahnya itu lightingnya itu tidak difokuskan di kalau di panggung itu ya, di panggung sorot lampunya itu tidak mengarah pada konflik antara Nasdem dengan Demokrat, tapi pindah ke persoalan lain gitu, dan kelihatannya berhasil gitu. Nah, saya melihat orang yang punya kemampuan untuk bermain seperti ini nih masih kurang gitu loh di kalangan kita. Tapi ini saya kira kita nggak perlu ngobrol ya yang ini apakah dimuat atau apa, jangan gitu loh, yang soal ini gitu. Karena ini memang terus terang aja memerlukan orang yang benar-benar bisa mumpuni dan punya pengetahuan cukup tentang peta politik elit untuk bermain di level ini gitu. Nah, saya juga melihat bahwa apa yang perlu kita mainkan itu sebenarnya dari banyaknya relawan itu sebenarnya dari apa banyaknya relawan itu menurut saya ini yang harus dilakukan adalah bukan dengan menyatukan tapi saling menginspirasi itu loh. Saling menginspirasi. Jadi misalnya kita melihat ada simpul relawan membuat sesuatu yang menarik. Katakanlah misalnya menyebarkan menyebarkan ini stiker misalnya, ya. Nah, itu jika baik ya diadopsi aja. Atau misalnya ada gerakan yang untuk mengajak orang-orang yang punya warung untuk menaruh spanduk, ya kan? Jika itu karena itu dirasa baik ya untuk menaikkan popularitas ABW, kenapa tidak ditiru gitu. Jadi jangan sungkan untuk meniru sebuah kegiatan dari relawan lain yang cukup bagus gitu. Dan menurut saya kita berlomba-lomba saja dengan kebaikan ya, dalam kebaikan ya. Misalnya di Jogja ada teman yang pintar mendongeng gitu kan. Jika dia bisa melakukan itu dan kemudian direplikasi yang teman yang lain, lakukan aja. Seperti tadi misalnya Mbak Titik tadi cerita soal bagaimana dia mencoba ikutan ngobrol gitu ya dengan setiap orang yang ditemui. Bahkan sekedar dengan membaca atau bersikap lebih ramah saja ke orang sekeliling kita dan kemudian mengajak ngobrol tentang politik, itu juga sebuah upaya yang baik gitu ya. Dan bagus juga apabila kemudian nanti itu sistematis gitu. Nah, apa sih relawan kita? Nah, saya memang juga melihat bahwa kadang-kadang jika tidak ada gagasan-gagasan baru, itu relawan ini jadi bingung, saya harus melakukan apa gitu. Oleh karena itu, maka simpul-simpul itu dituntut untuk terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau gagasan-gagasan yang kreatif, sehingga gerakan kita ini terus-menerus bisa dilakukan. Memang melakukan perubahan yang ini tidak mudah, artinya karena kan dibandingkan dengan kandidat sebelah, itu kan memang kita bisa dibilang underdog. Underdog dalam arti bukan merupakan partai penguasa, bukan didukung oleh presiden yang sedang berkuasa, kemudian sistem yang ada itu juga maksudnya sistem negara ini ya, institusi negara ini juga cenderung tidak mendukung seperti itu kan. Nah, tetapi kita harus percaya bahwa setiap perubahan itu memang membutuhkan keberanian,
membutuhkan pengorbanan, membutuhkan juga semangat gitu, yang pantang menyerah gitu kan. Setiap perubahan akan selalu begitu. Mungkin di antara kita banyak yang pernah mengalami atau ikut berjuang menumbangkan rezim Soeharto. Kita waktu itu barangkali tidak mampu membayangkan gitu ya, bahwa rezim Soeharto yang sudah teramat kuat saat itu ternyata akhirnya bisa jatuh juga gitu. Nah, itu bagaimana itu bisa terjadi kalau misalnya kita dulu di mahasiswa itu juga tidak ikut melakukan perubahan dengan walaupun diskusi-diskusi di kampus atau demo-demo kecil kan seperti itu. Ya kan? Nah, begitu pula sekarang saya kira. Jadi diskusi-diskusi seperti ini, gerakan yang dilakukan di akar rumput hanya dengan mengajak orang ngobrol atau kemudian juga misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang yang mempromosikan gitu ya terhadap yang kita ingin ajukan itu bukan sesuatu hal yang sia-sia gitu. Karena yang kita perjuangkan itu bukan hanya sekedar menempatkan atau pergantian seorang presiden, tapi di Indonesia ini pergantian seorang presiden ini karena sistem sosial ya, akan berdampak besar terhadap perubahan sistem gitu. Jadi saya bicaranya agak agak besar, tidak hanya bicara soal teknis sinergi ya antar jaringan relawan, karena saya melihat bahwa relawan itu memang tidak perlu disinergikan atau disatukan dari sisi teknis gitu loh, tapi cukup untuk disatukan dari sisi tujuan saja dan memberikan informasi yang cukup tentang strategi gerakan gitu. Adapun kegiatannya ya biar kreativitas relawan sendiri mau melakukan seperti apa gitu. Nah, mungkin itu aja Mas Sultan untuk pembahasan. Kayaknya nggak ada. Mas Sultan kayaknya udah out ya. Oh, Silakan. Sultan out. Lihat out. Oke, saya handle aja sementara ya. Sementara nunggu Mas Sultan. Mas Sultannya. Ya. Sementara saya handle dulu aja ya. Oke. Ya. Monggo silakan kita ini dengar dulu paparan Pak Basuki, kelanjutan dari Mbak Tata tadi, baru kita nanti diskusi. Monggo silakan Pak Basuki. Waktunya 15 menit ya, menyesuaikanlah waktunya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini Mas Basuki Mipa ya. Aku mau ndelok wajah Mbak Titi. Baru saya buka chattingnya ternyata Mas Basuki. Monggo Mas Basuki silakan. Ingat masa lalu. Satu kampus ya. Oke, bersyukur sekali ya bisa dengerin. Sekarang saya nyimak dari Mbak Tata tadi sudah bagus. Artinya hanya penekanan saja. Para relawan itu kadang butuh pemahaman yang sama. Walau tidak sama gerakan, tapi perlu pemahaman yang sama. Pengalaman yang ada gitu ya. Karena motif para relawan itu kan macam-macam. Dan informasi yang diterima kalau tidak dari sumber yang terpercaya gitu, itu akan jadi distorsi gitu. Nanti penafsirannya bisa berbeda. Maka di sini memang harus ada think tank-nya gitu untuk menggerakkan itu. Saya ingat ketika dulu saya dan teman-teman diamani untuk melakukan perubahan reformasi
98 itu. Terus keliling ke DIY Jateng itu karena memang wilayahnya itu. Untuk memberikan satu tadi menguatkan tujuan tadi, bukan tidak mesti satu. Kalau bisa satu gerakan itu bagus. Tapi minimal pemahamannya sama, walaupun nanti artikulasinya, tampilannya bisa bermacam-macam sesuai kondisi yang ada di lapangan. Tapi pemahaman itu harus dibentuk. Karena pemahaman itu akan membentuk sebuah pemaknaan agar tidak jadi kesalahpahaman. Nah, terus agar sinergi itu harus ada, kalau bahasa gerakan ya, itu ada ciri gerakan. Ya, ciri gerakan itu harus diketahui oleh semua relawan itu. Sehingga walaupun terjadi kamuflase, terjadi satu yang nampaknya mungkin hampir dibilang seperti berlawanan, tapi sebenarnya itu ada satu ciri gerakan yang difahami bersama. Jadi kalau kita belajar tentang, saya pernah mendapatkan penjelasan. Jadi om saya itu seorang Intel, tapi saya tahunya setelah saya nikah, omnya istri sebenarnya. Nah itu sampai bule saya nggak tahu kalau om itu Intel. Nah suatu saat akhirnya ngundang saya, ngajak 4 mata. Dia cerita tentang bagaimana sebuah gerakan itu harus ada semacam itu, ciri gerakan. Agar nanti kalau ada istilahnya ada self-propelling gitu. Jadi kalau seseorang itu sudah menggerakkan dengan ciri gerakan tertentu, nanti yang lain itu tinggal membackup, mengambil sisi-sisi penguat. Oh, ada kawan saya sudah di sana bergerak gitu, dengan ciri-ciri yang sudah diketahui. Nah, sehingga yang lainnya tinggal mengambil posisi-posisi ibarat kesebelasan itu kalau main bola ya. Kalau gelandang katakanlah kanan sudah membawa bola ke depan, ya mestinya harus siap-siap gelandang kiri dan tengah itu. Siapa tahu ada muntahan bola atau operan bola atau apa. Nah, mensinergikan relawan kira-kira gitu di antaranya. Kalau tujuan kita jelas adalah memenangkan Pak Anies itu, nah harus diberi muatan tentang ya tadi menguatkan Mbak Tata tentang mengapa perlu perubahan gitu. Itu akan syarat dengan politik juga. Tapi karena kita berbasis ya nilai-nilai keislaman gitu, ya dikuatkan dari sisi itunya. Seperti dulu kita menggerakkan perubahan, ya maaf, menurunkan Soeharto dulu, ya harus ada satu nilai harus diperjuangkan, reformasinya itu karena ada yang terdolimi kira-kira. Ya mungkin ini politik perlawanan. Tentu ini untuk penguatan ya para relawan. Sehingga ada satu nilai yang diperjuangkan. Kalau toh relawan itu bermacam-macam, kalau pengalaman pemilu, ya ada relawan yang bayaran. Ya walaupun itu bukan relawan, berarti itu ya bayaran. Ya bisa juga disebut pendukungan. Nah, karena memang butuh dia untuk mesin penggeraknya gitu. Nah, maka itu juga bagian dari yang dipertimbangkan gitu. Nah, tapi kalau ada nilai yang diperjuangkan, misalnya perubahan itu yang dilakukan kita memenangkan ARB itu, nah itu harus diberi penguat menurut saya. Harus ada guidance-nya, harus ada arah perubahannya itu. Karena penguasa kalau bukan ARB, siapapun ya, itu akan terjadi kerusakan yang lebih parah misalnya, lebih dahsyat, lebih menyengsarakan rakyat gitu. Atau ya kalau dulu reformasi zaman 98 kan karena ada Ban Menso-nya, ada pemasungan tentang gerakan mahasiswa, termasuk tentang ya nilai-nilai keislaman yang tidak terjalankan dengan baik misalnya. Jadi pendek kata gini, kalau ada common enemy gitu, jadi musuh bersama,
siapapun relawan akan bareng gitu. Ya. Kita dulu diajarin tentang bagaimana menyatukan umat Islam, gambarannya maaf ya, NU Muhammadiyah itu. Nah, kan kalau nggak ada satu masalah bersama yang jadi kebersamaan, nggak akan bersatu itu. Tapi ketika kemudian muncul katakanlah ya, Nurholis mengatakan tiada Tuhan selain Tuhan, itu seakan sudah menjadi satu musuh bersama. Ini contoh aja, bukan masalah itu, tapi yang lainnya bisa juga. Nah itu akhirnya NU Muhammadiyah itu bersatu untuk meluruskan itu. Wah itu pikiran-pikiran sudah sekuler, pikiran macam-macam lain. Ini gambarannya itu. Walaupun kita juga kadang mengkaji dengan Nurholis ini. Tapi maksudnya untuk mensinergikan relawan itu harus ada satu, bisa tujuan sama, tantangan yang sama, musuh yang sama. Nah, ini kalau ada itu maka yang berbayar itu bisa jadi ikhlas gitu ya. Kalau memang yang diperjuangkan itu adalah kebutuhan dasar mereka, basic need-nya mereka. Kita sih biasa gerakan mahasiswa itu kalau sudah diberi satu tantangan bersama, masuk mahasiswa, misalnya ini mengingat kenang masa lalu sama Mbak Titi, Pak Mas Indra, Prof. Indra Bastian dan seterusnya. Jadi kalau masuk mahasiswa zaman begini kok diem saja itu, mahasiswa berkacamata kuda. Nah mereka nggak mau pasti disebut itu, bangkit dia kita. Sehingga saya ketika menjadi di balik layar demo pertama reformasi di Boulevard itu, saya bilang kepada korlapnya, saya masih ingat namanya Zulkarnain. Zul, satu aja kalimat yang jangan dimunculkan. Apa? Turunkan Soeharto. Nah itu masih subversif. Kamu tangkap polisi, tangkap internet. Entah gimana, kalimat itu sepertinya sudah ditunggu-tunggu dan menjadi satu tujuan yang sama. Apa artinya reformasi kalau nggak turunkan Soeharto? Nah itu tantangannya satu. Ketika ada yang teriak turunkan Soeharto, gelombang suara demonstran nggak bisa dibendung lagi. Semuanya turunkan Soeharto. Nah setelah itu kan dulu, maaf ya, itu teman-teman kami awalnya. Nah akhirnya terus setelah itu barulah teman-teman HMI, teman-teman PMI, IMM, semuanya turun jalan, kalimatnya satu, turunkan Soeharto. Udah nggak terbendung. Akhirnya dulu Pak Amin yang kemudian kita jadikan satu figur yang reformasinya, jadi kalimatnya hanya satu aja, turunkan Soeharto. Nah ini kayak ini maksud saya coba melihat kembali bagaimana mensinergikan relawan itu dari sisi komitmennya gitu. Kalau tadi bagus saya sampaikan ada tujuan yang sama Pak Tata. Nah, tapi tujuan yang sama itu dibangun dengan pemahaman dan pemanaan. Untuk itu harus ada informasi, pusat informasi terpercaya. Sehingga kalau ada apa-apa terkonfirmasikan. Tidak hilang di jalan, tidak timbul persoalan. Ya, yang saya tahu tentang yang di sono 3 partai itu sebenarnya solid itu. Pancingan-pancingan ungkapan-ungkapan Andi Arief atau siapa itu nanti kemudian terkonfirmasikan, informasikan ke 3 partai itu. Gimana ini? Karena saya ya sedikit banyak ada informasi dari dalam itu. Ketika muncul dipanas-panasi cawapresnya Aher itu, nah partai yang lain komentar, gimana ini PKS nyuri start dan seterusnya. Kita nggak ngerti. Itu musuh yang bikin agar kita berkelahi. Kita harus sadar itu, gitu kan. Nah mereka bikin musuh, bikin common enemy juga, gitu. Tapi untuk perpecahan. Gitu. Nah ini juga gitu. Tapi dia tinggal nunggu waktu. Yang penting terus bergerak. Nah persoalan
ya dipancing-pancing dan seterusnya tadi saya kira itu dinamika aja. Tapi sebenarnya Pak Anies akan melihat dari hasil-hasil survei yang sebenarnya kalau mau declare gitu ya kemungkinan besar AHY. Ya mungkin nunggu momen aja. Nah saya kira itu yang lebih mendasar. Saya yang saya ingin menguatkan aja atau menguatkan disampaikan atau menambah lah bukan menguatkan ya. Berikan sisi pandangan dari Mbak Tata tadi sehingga bagus dengan tujuan itu. Nah terus kalau dulu teori di AMT itu untuk melakukan perubahan itu satu tentukan tujuan, kedua memang lakukan perubahan, ketiga adalah berani menembus batas. Sehingga kesiapan para relawan untuk menghadapi tantangan itu, sehingga berani menghadapi apapun risikonya, itu juga diberikan oleh saya. Apa risikonya gitu? Ya seperti risikonya Nasdem ketika mengangkat Pak Anies kan sudah diancam tidak akan jadi ikut pemilu partainya kalau deklarasi sekarang. Maka sekarang dilakukan. Itu sudah difahami. Saudara Paulo sudah siap gitu kan. Sampai mati tetap mendukung Pak Anies. Nah, memang yang agak rentan ini tinggal Demokrat kira-kira ya kalau bacaan kita ya. Kita belum tahu Muldoko nanti diizinkan nggak apanya peninjauan kembalinya. Kalau PKS insya Allah aman karena memang satu komando gitu dengan siapapun cawapresnya gitu. Tujuannya adalah bukan dari siapapun cawapresnya, tetapi yang penting cawapres itu ditentukan syaratnya adalah ada faktor kemenangan. Pertama ada unsur perubah dari rezim yang ada ibaratnya gitu. Yang kedua punya peluang menang. Kalau toh yang diangkat dari kadernya tapi nggak ada peluang menang, untuk apa kan? Nah itu maksudnya penyatuan tujuannya ke sana dengan pemahaman pemaknaan sehingga butuh satu pusat terpercaya informasi, tapi untuk menguatkan relawan itu harus ada selain tujuan yang sama, tantangan yang sama, informasi yang sama, nah bahkan musuh bersama. Saya kira gitu, ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mik saya kasihkan ke Mas Sultan lagi, sehingga monggo Mas Sultan. Ini saya kebetulan ganti pas pakai HP ini. Mungkin Mas Ilham nggak apa-apa terus saja. Cuma saya tadi sedikit catatan untuk Mbak Tata. Sebentar Mas Irfan ya. Mbak Tata ini kita ini kan ada 500 jaringan relawan ya Mbak Tata ya. Dengan dinamikanya. Kalau kami dari Relagama ini dari awal sudah memilih posisi istilah kita positioning kita ini adalah bukan di jaringan akar rumput dan juga kita tidak bisa di lapisan elit. Oleh karena itu kita bermain di level tengah. Jadi perannya apa? Peran sebagai penghubung. Ini yang makanya kemudian program-program Relagama ini di malam Sabtu ini adalah membangun relasi. Saya ada juga mengamati banyak juga relawan yang sampai hari ini mungkin belum punya positioning yang bagus itu ya, yang tepat untuk ini bergerak, sehingga walaupun ada 500 jaringan relawan, tapi kan masih sporadis. Ini mungkin jadi PR juga bagi Mbak Tata nih, yang hari-hari ini sekarang lagi membangun Porkora dengan program yang terbaru itu, yang ini mungkin jadi PR juga buat Mbak Tata. Mungkin itu saja komentar saya Mbak Tata. Monggo Mas Ilham.
Pak Sultan, saya juga melalui HP nih. Mas Sultan lagi aja, ada apa-apa. Gitu. Ya. Gitu. Mbak Tata dengar ya? Ye, benar. Monggo. Jadi nanti kita akan diskusi tentang dinamika jaringan relawan yang Mbak Tata kembangkan. Kemudian nanti kita akan bisa diskusi juga tentang apa yang ditawarkan oleh Pak Abdurrahman Basuki Abdurrahman tentang bagaimana kemudian relawan ini bisa memaksimalkan upaya untuk memenangkan 2024. Ya. Ya, saya tadi juga sama Mas Basuki tadi menarik pengalamannya tentang keterlibatan di gerakan reformasi. Jadi memang kalau kita lihat sih, kalau sebuah perubahan itu kan biasanya memang memerlukan elit minoritis ya kita bilang ya mungkin ya kan. Jadi elit minoritis mungkin intelektual yang memberi rasional mengapa kita perlu bergerak, mengapa kita perlu perubahan, termasuk tadi wacana turunkan Soeharto dengan segala alasannya itu kan diwacanakan sebenarnya oleh kelompok kecil kan ya, yang kemudian dinarasikan dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga mampu menggerakkan sebanyak mungkin orang. Nah ini memang kita juga perlu peran-peran seperti itu. Kita tahu bahwa kita perlu ada perubahan dan Anies Baswedan merupakan satu jawaban yang kita perlukan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan kita memerlukan agar narasi itu dipermudah kan gitu, sehingga menjadi gerakan rakyat semesta ibaratnya. Kalau tadi misalnya musuh bersama ya kan, dulu musuh bersamanya adalah kediktatoran. Nah sebenarnya sih kita juga punya narasi yang kurang lebih tidak dibuat semacam itu gitu loh kalau melihat situasi sekarang. Nah kalau sebenarnya gini, orang itu kan mau bergerak sukarela itu kan karena memang ada alasan ya kan. Nah kalau tanpa ada motif yang ideologis atau yang fundamental, orang ini memang bergeraknya karena kepentingan. Jadi katakanlah misalnya di pilkada ya kan, gerakan perubahan atau pemilihan sekedar kepala daerah, itu kalau cuma sekedar pergantian kepala daerah, orang tuh kadang-kadang bergerak karena dia bergerak karena kepentingan pribadi. Misalnya dia kepentingan pribadi karena ada yang memberikan atau membantu program di desanya. Atau misalnya kemarin di Pilpres 2019 ini ada kelompok penerima program PKH itu dibuat kelompok WA Group ya kan. Dan mereka punya kepentingan bahwa program PKH yang mereka terima setiap bulan itu akan terus mereka terima gitu. Sehingga mereka lebih memilih kandidat presiden yang memang menjanjikan atau sedang memberikan mereka PKH gitu. Nah itu karena mereka tidak punya alasan penjelas lain mengapa mereka memerlukan perubahan dan gitu. Jadi sekarang kalau narasinya sih sebenarnya kalau di kontestasi presiden sekarang ini adalah keberlanjutan atau perubahan kan gitu. Dan kalau kita memang menawarkan perubahan, kita memerlukan narasi yang sederhana yang bisa kemudian menggerakkan rakyat semesta gitu. Kalau di Pilkada DKI kan juga gitu kemarin ya. Jadi kita ada bahasa sederhana, ada kejadian yang membuat
orang yang bergerak bersama gitu untuk melakukan perubahan. Karena kan secara normal aja kalau tanpa Ahok kepleset kemarin itu kan Putus. Hilang suara Mbak Tata. oleh Ahok gitu. Nah, yang situasi sekarang itu memang diperlukan itu sama seperti sebuah gerakan reformasi waktu itu. Gitu. Dan teman-teman ini bisa mengambil juga peran itu, ya kan? Diskusi dan media sosial gitu kan, dan membuat narasi-narasi sederhana terhadap sebenarnya apa yang sekarang ini menjadi masalah dan ingin kita lakukan perubahan ke depannya. Kalau gerakan-gerakan yang sedang kita lakukan tadi ya, yang di Forkom ini kan gerakan yang sebenarnya sederhana saja, yaitu dengan adanya poskora atau posko rakyat itu ingin memperkenalkan wajah, ya kan, wajah Mas Anies melalui spanduk-spanduk yang ditempel di posko-posko di rumah-rumah relawan. Kemudian gerakan Bakorsi atau Badan Koordinasi Saksi ini juga merupakan sebuah gerakan untuk membentuk tim 100 yang terpilih gitu di tiap jenjangnya. Nah, ini untuk mendukung bahwa gerakan ini bisa lebih efektif gitu secara sistematis dengan cara gerakan di darat. Nah, gerakan semua itu seperti ini kan kita perlukan sebenarnya. Kalau kita misalnya ngelihat dulu di reformasi, bagaimana mungkin sebagian teman kita ada juga dia yang melakukan gerakan di bawah dengan mengorganisir petani gitu ya, mengorganisir buruh, dia berbulan-bulan ada yang tinggal di pedesaan gitu kan ya, teman-teman kiri itu kan ada yang melakukan itu sebagian gitu. Jadi itu tujuannya itu sama, tetapi mereka melakukan gerakan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, saya kira sekarang itu juga begitu, dan ini kayaknya menurut saya tuh Pilpres besok ini bukan sekedar seperti peralihan atau perebutan kontestasi kepala daerah seperti biasanya gitu loh. Tapi memang ini perubahan, menawarkan apakah kita akan tetap seperti sekarang atau kita ingin berubah kan gitu. Sehingga justru itu yang perlu kita dorong untuk menggulirkan ini ya, apa namanya, komitmen dan solidaritas itu di kalangan lebih banyak orang gitu. Jadi saya menggarisbawahi ya apa yang disampaikan Mas Basuki tadi gitu. Itu aja tambahnya, Mas Sultan. Ya, yeah. Monggo rekan-rekan yang sudah menyiapkan catatan, terutama ini yang sekarang aktif di Forkom, mungkin ada yang perlu ditanyakan dengan Mbak Tata, karena jarang-jarang kita bisa diskusi dengan Mbak Tata yang hari-hari terus terang sangat sibuk. Monggo saya buka. Sultan. Ya, terus langsung betul terus. Okay. Mbak Tata, saya ada sedikit masukan. Pertanyaan saya adalah dari 500 relawan, simpul relawan yang sudah terdata, bagaimana kita kemudian menseleksi niat baik dari simpul-simpul yang ada. Kemudian bagaimana kita memagari sistem kerja mereka. Kasus terjadi di Sumbar kemarin. Salah satu simpul relawan yang membuat dan menyebarkan undangan yang sangat bagus yang memberitakan tanggal 15 Juni
kemarin Anies akan datang ke Bukit Tinggi. Nah, informasi ini agak terlambat kita counter. Sehingga setelah saya japri Anies, kemudian saya japri Asha, baru muncul statement dari sekretariatan kalau undangan itu tidak terdata di sekretariatan. Tapi akibatnya ini menjadi bumerang bagi kampanye negatif untuk Anies. Walaupun kemudian banyak orang berkata Sumbar bisa dibilang aman, rata-rata akan memilih Anies. Nah, tapi dengan fakta itu malah banyak pihak sebelah kemudian mencoba menghancurkan opini itu. Salah satunya kemarin itu yang kejadian. Sehingga saya pribadi agak kerepotan kemarin memang. Ketika walaupun dari sekretariatan sudah memunculkan email membantah adanya agenda Anies akan datang ke Bukit Tinggi. Tetapi baru bisa agak diam dan pertanyaan bisa kita counter ketika japrian saya screenshot kemudian saya sebarkan di media massa dan media sosial di Sumbar. Nah, itu salah satunya. Kedua, di masing-masing aliansi simpul relawan, ternyata juga di internal ada usaha-usaha untuk mengganggu aktivitas, terutama yang terjadi sekarang di Sumbar itu adalah aliansi relawan Anies yang di bawah Komando Laode. Sumbar sekarang untuk Anies aliansi ini agak terganggu karena ada perubahan-perubahan SK yang tidak di luar jalur yang resmi. Nah, untuk itu kayaknya kita perlu atau Mbak Tata menunjuklah minimal di masing-masing provinsi atau di masing-masing wilayah siapa kontak-kontak person yang bisa dihubungi untuk hal-hal yang seperti kejadian di Sumbar kemarin. Karena walaupun sudah dikonter oleh sekretariatan lewat email, itu masih tersebar sampai tanggal 14 Juni kemarin, undangan itu. Nah, itu pertama. Kedua, untuk Barkorsi, sampai sekarang Sumbar dan Riau itu belum berjalan, Mbak. Saya sekarang lagi ada di Pekanbaru, sudah ketemu dengan Alfasirin, Ketua Jarnas untuk Riau. Riau apa Pekanbaru ya? Saya lupa. Mereka masih sibuk dengan Bakosra. Nah, untuk penentuan pendaftaran, kemudian pemilihan, seleksi Bakorsi anggota yang 100 itu, apa kemudian kriterianya? Karena memang ini bagi saya semacam pasukan khusus ya, yang betul-betul memang harus loyal, jelas orangnya memang minimal punya niat untuk menjadikan Anies sebagai presiden di 2024. Paling kurang orang yang sudah kenal siapa Anies, karena di akar rumput banyak juga orang yang saya temui yang antipati yang tidak jelas terhadap Anies. Ada yang bilang itu Arab ini segala macam. Kita coba counter itu. Tetap kita akan counter. Nah, cuman penentuan yang 100 orang ini itu seleksinya bagaimana, kemudian di luar sistem yang sudah aplikasi yang sudah disebarkan kemarin dan saya juga sudah isi itu untuk di saksi-saksi di TPS. Dan
Kedua, ketiga, kita juga sudah bergerak memang membuat spanduk segala macam walaupun sistemnya memang patungan kita semua. Kemarin kita saya mencetak kalender lewat Mas Heru yang ketua Jarnas Sumbar yang kebetulan punya percetakan, dan ini yang banyak pertanyaan oleh teman-teman ini tepat kita counter itu untuk Bakorsi terutama dan saksi-saksi di TPS, ada nggak bayarannya katanya gitu. Tapi kita balikkan ke istilah kita relawan, kita memang mau perubahan konsep perubahan inilah yang selalu kita harus gaungkan. Terima kasih Mbak Tata. Itu dulu Mas Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, mungkin udah Pak Mbak Tata, Ya. Mbak Tata sudah tahu ini ya apa maksud dari pertanyaan apa Bang Ya. Rizal tadi. Ada yang lain? Ya, Mas Monggo, sebelum Sultan nanti gelap dijawab oleh lagi tuh suara Tata. ininya, gambarnya. Ini dari ya, ini kembali ke Ya, kembali ke laptop. laptop. Oke, ya, Mas Harizal. Ini teman dari Papua, monggo yang dari Papua. Oh, Yang dari Papua. apa Dari langsung atau langsung aja, ada apa? Langsung langsung aja. jawab? Oke. Ya, jadi Ya, gini ya. Mas Harizal. Memang jumlah simpul relawan ini kan banyak atau makin banyak lah aku bilang ya. Jadi sekarang ini ada 500-an. Tapi ini tidak berbanding lurus dengan naiknya jumlah relawan. Karena banyaknya simpul ini, karena mereka itu cenderung pecah tuh. Jadi yang relawan yang tadinya 1 pecah jadi 2, pecah jadi 3. Ada juga yang simpul relawan itu yang setiap DPW-nya itu diberi nama dan diberi simpul, ya kan? Sehingga kelihatannya itu simpulnya banyak, padahal jumlah relawannya enggak. Nah, kan ini fenomena yang sebenarnya nggak asik gitu loh, karena kita kan pengen jumlah relawan makin banyak gitu. Nah, untuk itu, tapi ya ini fenomena yang tidak bisa kita cegah ya kan, kan mereka suka-suka, namanya juga relawan ya kan. Jadi kita tidak ingin berusaha menyatukan, tidak ingin berusaha melarang juga kalau misalnya ada yang mau memberikan DPW-nya itu nama atau logo gitu kan. Nah, yang perlu kita berikan adalah semacam panduan umum. Misalnya panduan umum itu kan kode etik, ya kan? Kita udah punya kode etik. Salah etik. Relawan ya tidak menuntut bayaran, ya kan? Nah, ini di kasus Sumbar ini sebenarnya waktu itu juga sempat ada kasus sama seperti yang kemarin itu meminta atau istilahnya mencomot lah ya, mencomot agenda Pak Anies gitu kan istilahnya. Jadi Pak Anies dianggap akan hadir ke Sumbar tanggal sekian gitu. Padahal belum konfirmasi kayak gitu kan. Nah, itu tuh sering kali itu kalau di Bogor atau di mana ya, kadang-kadang ya. Jadi kalau Pak Anies sempat ya datang gitu. Tapi kan ini Sumbar. Ya kan? Nah, itu menurut saya memang dia agak kurang etis lah. Kurang etis itu. Karena tidak hanya merugikan apa sih istilahnya? Tidak hanya kemudian dampaknya itu hanya pada si simpul yang mengundang, tapi juga pada relawan lain. Bahkan itu Nah, ada yang dari Riau. sampai sekarang tidak ada permintaan maaf dari simpul relawan itu, Mbak. Nah, itu. Bahkan dari Riau itu waktu itu udah siap-siap katanya mau iuran naik bis pergi ke Padang untuk acara itu, gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada klarifikasi, bayangkan orang-orang itu kan kasihan. Dan ini memang akhirnya kita tahu
kredibilitas dari relawan yang seperti ini. Jadi kita blacklist sebenarnya. Tapi yang namanya relawan ya kan. Jadi di blacklist juga paling di blacklist secara ini aja. Secara apa istilahnya sosial. Jadi ya kita tahulah orang ini nggak bisa dipercaya. Akhirnya begitu aja. Tapi tentang bahwa dia nggak boleh bergerak atas nama relawan nggak bisa. Namanya juga relawan ya kan. Relawan itu bahwa dia masih memberikan suaranya untuk perubahan Indonesia yang lebih baik itu sudah kita syukuri. Tapi lesson learn-nya adalah nanti kalau ada kabar seperti itu lebih baik memang kemudian dikonfirmasi ke tim Pak Anies gitu ya kan sehingga nanti bisa lebih dimitigasi lebih cepat gitu. Untung Mas Fahrizal kemarin langsung bisa mengantisipasi kan sehingga enggak beritanya bisa dikontrol gitu. Kalau enggak kan dampaknya akan lebih besar lagi. Nah, jadi kita memang sudah berusaha sih membuat kode etik ya kan. Kemudian ada semacam komunikasi ya yang juga intens gitu antar relawan. Tapi bagaimanapun juga yang bisa kita lakukan yang namanya relawan, namanya hukuman atau apa nggak ada gitu loh. Yang kita lakukan memperingatkan menerus dan jika ada relawan yang memang sudah kredibilitasnya itu kurang baik sekali dua kali ya kita harus lebih berhati-hati aja gitu loh ketika menerima kabar dari dia gitu. Nah terus tadi yang soal Bakorsi itu memang ada syarat-syaratnya ya kan. Jadi dan itu syarat-syaratnya itu termasuk salah satunya kalau di tingkat provinsi itu lebih baik tinggal di sekitar ibu kota provinsi supaya memudahkan untuk koordinasi yang secara tatap muka gitu. Gitu. Nah, Terus terus sampai sekarang Mbak, saya potong dulu. ya. Kita tidak tahu daftarnya kemana karena banyak Gitu. teman-teman. Oke Mbak. Ya, kalau itu mendaftarnya nanti memang lewat Forkom. Lewat Forkom di provinsi masing-masing. Jadi nanti akan ada listing gitu. Didaftar aja dulu itu untuk Sumatera Barat gitu, Bang. Sehingga nanti bisa sampai 100 atau lebih juga nggak apa-apa sehingga nanti bisa diseleksi gitu. Oke, siap. Ya. Seperti itu gitu. Nah, ya mudah-mudahan ini kan berbagai upaya ya bisa kita lakukan ya untuk meraih tujuan kita gitu. Ya gitu, Mas Sultan. Ya, monggo Pak Basuki. Kira-kira ada yang perlu tambahkan karena ini sekarang kan partai politik sudah punya relawan sendiri yang punya mekanisme beda dengan relawan yang bukan partai politik. Mungkin Pak Jadi ya kalau Mas Basuki Abdurrahman bisa menambahkan kira-kira sisi mana yang relawan partai politik dengan yang bukan partai politik. Monggo Mas Basuki. ya semangatnya di PKS itu jelas Monggo. perubahan supaya Pak Anies jadi. Nah, maka gerakan bersamanya adalah setiap caleg diminta untuk menampilkan bersama foto gitu, antara Pak Anies dengan caleg tersebut. Mungkin Pak Dina sudah lihat beberapa tempat-tempat itu. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, di samping juga pokoknya ketika membahas tentang kampanye, tentang pemilu, itu input di dalamnya adalah kalau boleh dibilang fardu ain itu harus membawa Pak Anies.
walaupun motifnya tidak semata-mata untuk mengangkat suara, tapi perjuangan ini harus terus berjalan untuk melakukan perubahan itu. Nah, karena yang kita inginkan adalah Pak Anies jadinya. Karena perubahan itu ya demikian pula kebalikannya. Ikan busuk itu dari atas. Gitu. Nah, perubahan juga dari atas itu akan mudah menata. Nah, ini yang dilakukan teman-teman diantaranya. Sehingga kalau bicara tentang cawapres sudah lewat itu insya Allah kalau PKS gitu. Artinya nggak akan jadi masalah gitu, siapapun. Bahkan tawaran-tawaran untuk memecah koalisi 3 partai itu banyak sekali, kita sudah dengar sendiri. PKS ditawari mengangkat Sandiaga untuk jadi wakilnya Jokowi. PKS diminta untuk jadi wakilnya Hartanto, Aher yang dijadikan. Terus itu. Tapi insya Allah itu di luar sudah. Maksudnya nggak perlu dibahas. Nah, saya tadi dapat kabar, jadi kekhawatiran terakhir ditawari dengan apa? Sandiaga itu, udahlah paling Pak Anies hampir 100% nggak akan jadi maju karena peran Muldoko yang di truf terakhir, kartu truf terakhir tentang PK itu. Tadi saya dapat kabar PK ditolak ya. Benar itu ya. Nah, Ya. sehingga insya Allah lancar, jalan terus. Itu yang terbuka tertutup itu Pak, bukan masalah Muldoko. PK-nya kan opsi pemilu itu loh kalau salah. Yang ini kan. Yang tertulis Pak siapa Hari Mukti dengan sekretarisnya dimunculkan tuh SK-nya. Bukan itu. Kayaknya bukan. Ini pun belum tahu jadwalnya persidangannya kapan kok. Dari saya baca kemarin di sosial media, dari sosial ini detik.com belum ada ini sih. Ya. Ya, intinya gitu aja. Maksudnya kalau belum ya tambah kartu truf terakhirnya itu yang akan dimunculkan adalah itu. Gitu. Nah, maka kita insya Allah semangat bertiga itu ya, semoga Demokrat juga sama ya. Artinya siapapun cawapresnya tidak mengaruhi gerakan yang dilakukan di partai-partai. Nah, bahkan kita maksudnya di internal PKS menghimpun kekuatan untuk mengangkat bersama itu. Segera untuk melakukan gerakan ya relawan lah kalau boleh dibilang dengan Pak Anies itu. Dan ya kemarin sudah dihadirkan ya. Jadi upaya-upaya untuk mengangkat Pak Anies dengan hadir di DIY kemarin panjenengan ada yang juga mungkin membersamai. Saya kira itu tentang relawan. Kalau kembali ke tema sinerginya tadi, mungkin saya nggak tahu kalau dibikin apa ya, musuh bersama atau tema bersama, tapi tetap harus menguatkan, tapi tidak sampai kena delay hukum itu, monggo itu. Saya kira perlu itu. Nanti kalau ada gagasan yang sudah terkristalkan, itu akan menarik. Bun. Pak. Ya, nanti mungkin Mbak Tata yang punya PR itu. Pak Basuki ya. Monggo, ada teman yang lain juga termin kedua. Saya nanya Mas Sultan. Monggo. Ya. Mungkin pertama gini, saya memang terus terang saya mungkin analisa saya terkait dengan Demokrat ini. Ya, terus. Kalau saya melihat tuh di pihak sana itu ada 2 kubu loh, kubu Tokumar dengan kubunya Jokowi. Dan kayaknya sebenarnya saya melihat tuh Demokrat malah justru cantik tetap mengusung ABB, tapi mereka kan sekaligus juga PDIP juga memberikan pesan yang kuat kepada Jokowi bahwa mereka mengakuin kubunya AHY, sehingga mereka mengangkat AHY menawarkan wapres. Justru itu bagus maksud saya. Jadi demikian, itu Muldoko mati. PDIP ngasih kesan kuat. Kami mendukung ini loh, yang Demokratnya AHY gitu loh. Nah, itunya pesannya justru yang saya lihat, bukan dia pesan memecah belah ya. Dan itu ditangkap oleh Demokrat.
Dan saya yakin Demokrat tetap komitmen dengan koalisinya karena ada piagam ya. Piagam itu beda dengan koalisi yang lain, foto-foto, makan bareng, gitu bicara ke koalisi yang lain gitu loh. Nah, saya melihat itu. Jadi sisi positif itu saya melihat sisi positif saja gitu loh. Itu pertama yang sebelum ini. Dan kemudian yang kedua, kita yang berkaitan dengan ini ya, tema kita pokok kita tentang sinergi. Terus terang, saya mungkin contoh kasus di DIY ya, karena saya sedikit banyak tahu masalah permasalahan di DIY. Karena dengan latar belakang yang kuat di Jogja ABW, sehingga kita relawan di Jarnas tuh ya mungkin bisa jadi motor di Jogja ini, dan kita membandingkan dengan relawan lain ya mungkin kita karena kita ada kalau lari itu mungkin ada kecepatan full ya, mungkin teman-teman lain resipur lain agak lamban, sehingga kita bagaimana panennya mengomong seperti kita sama-sama kadang-kadang kita ajak ketemu gitu loh, ada keluhan ya kalau bisa memang bisa kita selesaikan di tingkat provinsi, kalau tidak kita tanyakan gitu loh. Karena kadang-kadang ini mungkin informasi juga dengan Mbak Tata di pusat itu kan di PP kadang-kadang agak keras ya apa gesekan-gesekan antar simpur lawan, tapi justru di Jogja ini malah karena senioritas ya kadang-kadang yang kita bayangkan bakal jadi pertentangan malah justru ini kadang-kadang dia menghambat, mungkin saya katakan ini loh, Pak saya tolong dibantu gitu loh ya, jadi dia kayak mau buat program, tolong dibantu kami ini terus serang bagian dari Jarnas yang membantu Jarnas nah gitu-gitu tapi ya kita bagaimana menghandle di si perlawan ini itu. Jadi dalam hal sinergi, kalau saya melihat ya ini tadi kita pengen bisa-bisanya kita gitulah menghandle. Kadang-kadang kita perlu momentum ya kegiatan gitu. Terus terang kalau si Purwolawan ini agak lamban kalau mungkin menurut saya ya. Ya mungkin karena itu tadi karena kan jumlah relawan pun di DIY masih sedikit gitu loh dibandingkan dengan daerah lain, karena mungkin karena geografis ya jelas. Kemudian kedua, mereka melihat kesejarahan ini ABS ini, mereka tahu sendiri, dan mayoritas hampir kan ini semua simpul relawan besar di DIY ini memang ini kadernya Jarnas dulunya. Jadi serang kita gampang ini kadang-kadang ada saya kalau ada masalah, pernah sekali ada masalah saya kontak gitu, boleh ditegur. Kita ini tujuannya bukan untuk besar-besaran, tapi tujuannya memenang ABW itu aja kita. Silakan kalau memang itu kita kalau memang relawan kami mau diambil silakan. Ya sudah kita jangan double tadi. Gitu-gitu aja. Alhamdulillah beberapa itu bisa memahami itu loh. Mungkin itu saja dari saya, mungkin nanti kita bisa diskusi yang lain. Silakan. Assalamualaikum. Monggo, kalau ada yang mau tanya lagi sebelum dijawab oleh Mbak Tata dengan Mas Basuki. Mungkin saya juga ini Mbak Tata ya kita kan ada 500 jaringan relawan ya yang hadir dengan pola gerakan masing-masing. Sebenarnya dari 500 itu masalah yang dihadapi apa toh Mbak, skala yang paling besar itu sebenarnya? Apakah koordinasi atau dana atau apa itu sebenarnya sehingga kemudian konflik di antara jaringan relawan, artinya bicara tentang sinergitas gitu. Monggo Mbak Tata. Ya, kalau sebenarnya relawan yang benar-benar sebenarnya relawan yang simpel, relawan yang benar-benar punya akar sampai bawah itu kan nggak banyak ya. Walaupun katakan jumlah relawan, simpel relawannya tuh dibilang 500-an. Ini soalnya ketahuan dari ketika kita membentuk Bakorsi ini. Jadi kalau di tingkat nasional kan banyak gitu yang daftar ya kan, dari simpul-simpul itu.
diambil cuman 100, yang daftar 560 sekian gitu. Nah, begitu masuk provinsi, itu jumlah yang simpul yang mendaftar sedikit. Ya, makin ke bawah makin sedikit lagi gitu. Artinya kita jadi tahu bahwa sebenarnya simpul-simpul relawan itu tidak banyak yang punya jaringan sampai ke bawah gitu. Nah, ini satu hal. Ini juga mengapa mungkin di bawah itu di provinsi ya di Jogja misalnya itu tidak terlalu riuh gitu loh, Mas Ilham. Karena jumlah simpul relawannya nggak terlalu banyak, jumlah relawannya juga nggak terlalu banyak, sehingga katakanlah kita punya kursi 100, kalau di nasional itu direbutkan oleh hampir 500 orang, lebih malahan, hampir 600 orang. Itu rebutan gitu loh, ya kan? Nah, kalau di provinsi kan nyari 100 saja ada yang susah, nggak tercapai gitu loh, ya kan? Nah, justru itu di situ tantangannya. Makanya Bakorsi ini merupakan bagi kita ini merupakan satu strategi untuk mengukur sebenarnya seberapa kuat simpul-simpul relawan Anies Baswedan ini gitu. Nanti akan ketahuan tuh begitu sampai tingkat kabupaten itu simpul-simpul relawan mana saja tuh yang memang benar-benar eksis sampai tingkat kabupaten, apalagi sampai tingkat bawah gitu. Tapi kita tidak hendak untuk menguji ya seberapa kuat sih sebenarnya. Tapi kita sebenarnya ingin menguji seberapa banyak dukungan terhadap Anies Baswedan yang bisa dikelola secara sistematis gitu. Dan kalau dibilang Bakorsi ini merupakan satu alat ya untuk itu, kita bisa bilang begitu. Dan sebenarnya Bakorsi ini itu bukan untuk sekedar menempatkan saksi di TPS ya. Karena ini sebenarnya adalah alat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan gitu. Dan saksi yang dimaksud itu juga bukan saksi dalam arti sempit. Karena di dalam Bakorsi itu nanti dan 100 orang di tingkat desa itu nanti juga ada yang bertugas sebagai satgas, dia ada yang bertugas menjadi saksi luar, dia ada tugas untuk menggal. Nah, dan kalau soal yang bayaran memang kita nggak usah mikir dulu. Jadi di sisi itu kita yang kita rekrut ini memang benar-benar relawan yang militan, bukan relawan yang minta bayar. Kalau minta bayaran mah gampang nanti kan gitu. Jadi sekarang ini adalah relawan-relawan yang memang militan gitu. Dan itu buah es Ya. kuat sebenarnya relawan Anies Baswedan ketika sampai di level bawah. Dan alhamdulillah kalau di level bawah ya memang rebutan posisi atau rebutan kursi itu nggak akan terlalu banyak gitu. Memang jumlah lawannya aja juga sedikit gitu loh. Tapi bagi saya sih rebutan karena rebutan mencari pekerjaan ya, mencari pekerjaan yang voluntary yang tidak dibayarnya luar biasa. Posisi seatnya 100 yang ingin bekerja tuh hampir 600. Ya kan? Itu kan bagus. Dan tidak pernah kita tolak juga. Nanti kita bilang bahwa karena yang di nasional cuma 100, nanti sisanya kita taruh di provinsi, seterusnya begitu gitu. Jadi tidak pernah kita tolak, tetapi hanya kita
di posisi atau di posisi yang tepat gitu loh, ditaruh di lokasi atau posisi yang lebih tepat gitu. Dan ini ya bagi saya ya, nanti begitu sampai ke bawah itu makin sulit, makin sulit. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dukungan terhadap ABW ini memang masih belum banyak dan itu merupakan PR kita gitu loh. Untuk apa namanya, merekrut itu. Jadi ini makanya Bang Ilham di Jogja ini walaupun kelihatannya jumlah relawannya sedikit, kita saling kenal, tapi justru PR-nya adalah bagaimana merekrut atau memenuhi target 100 di tingkat provinsi ini tercapai, dan selanjutnya itu target 100 di tingkat kabupaten tercapai gitu kan. Karena ini justru memang di situ kunci kita kalau pengen menang sih gitu. Harus menaklukkan target-target itu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak serius ingin menang ya, itu ya kita bikin aja yang kegiatan hore-hore. Ya nggak kegiatan yang kumpul-kumpul rame-rame. Nanti rame-rame di Solo, semua orang datang ke Solo. Kegiatannya pindah ke Magelang, nanti semua orang dimobilisasi ke Magelang. Padahal orangnya itu-itu aja gitu. Nah, itu bukan hal yang kita kehendaki gitu loh. Yang ingin kita kehendaki adalah relawan Anies Baswedan yang memang orangnya ada di daerah itu dan banyak gitu. Itu sih yang sebenarnya kita kehendaki dengan program ini. Ya mudah-mudahan kalaupun misalnya nggak ingin ikut di program Bakorsi itu, tapi banyak yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Ini akan sangat baik gitu loh untuk kerja-kerja serius pemenangan gitu ya. Gitu seperti itu sih. Mas Sultan, sampun. Oke, sampun. Oke, Masih kedengeran Mbak, masih. ya? Mbak, saya Ya. ganti Mbak Tata. Oke, monggo Pak Basuki, Mas Basuki. Jadi karena Monggo. basisnya Pak Anies Pak itu Basuki ya? mungkin Pak. relagama ini juga, saya nggak Oh tahu, ya, terus. semoga semua Muslim ya. Insya Allah. Maksud saya Semua Muslim. pengalaman, Insya Allah semua Muslim. nah, Memang makanya. sejak awal saya kami itu batasi supaya kalau ada masalah agama tidak terjadi konflik di dalam agama itu sendiri. Mengaca Jadi- dari Mbak Titi, mengaca dari Turki. Ya. Walau kita tidak multi perlawanan antara geng, suku atau ras ya, tetapi menurut saya kekuatan menghadirkan tantangan yang sama, tujuan yang sama, bahkan gagasan yang sama, bahkan musuh bersama adalah kekuatan agama. Jangan fobi disebut dengan politik identitas. Karena pada akhirnya semua begitu. Ya. Nah, kekuatan Erdogan itu ada di situ. Ya. Tapi jelas sekali musuhnya sekuler kan itu. Ya. Dan sebenarnya rakyat, masyarakat, apalagi umat Islam sudah sangat jelas kok itu. Orang-orang yang mendukung sebelah itu kan karena faktor ekonomi boleh jadi. Nah, bagaimana kita bikin gitu? Mungkin ya, tapi tidak mesti kebijakan nasional gitu. Ada relagama ini bikin satu narasi atau tulisan yang memberikan kekuatan bersama pada relawan itu. Motif kita itu surga gitu. Betul. Seperti kita menggerakkan reformasi, turunkan Soeharto dulu kan, motivasi kita itu penegakan nilai-nilai Islam gitu. Karena saat itu tidak ada atau bahkan dilawan atau kurang atau apalah, kita sudah tahu gerakannya. Sehingga kan menjadi keinginan bersama gitu.
Nah, maksud saya gitu aja. Kalau mungkin ya, karena yang merumuskan tapi tidak sampai kena delik hukum gitu. Tapi menguatkan betul kalau kita itu bergerak tidak dilandasi dengan pahala gitu, dilandasi dengan nilai-nilai akhirat gitu. Ya begitu-begitu aja nanti akhirnya menurut saya. Monggo. Itu Mbak Titi, yang lainnya. Iya. Jadi memang kalau Eh, real agama memang didasari oleh agamis dan nasionalis ya. Jadi makanya dari sejak awal itu kita sudah batasi jangan sampai ada yang non muslim juga, karena memang kita tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini ya memang semuanya yang di rel agama semuanya muslim. Monggo Mas Sultan. ya. Ada yang mau menanyakan? Saya nambahin dikit Mbak ini. Tata, Ini kalau monggo. Ya. sebenarnya kalau relawan Anies Baswedan ini kan multikultur karena di relawan Anies ini ada juga loh yang mereka itu pendeta, ada juga yang kayak kalau di Manado itu Laskar Manguni ya, kayak bansernya itu, tapi untuk itu ada juga. Ya, sudah Mbak Tata. Maksud saya segmentasi. Boleh nggak Pak Sultan langsung ya? Saya tambah dikit ya. Identitas ya. Yang Segmentasi, Pak. ditakut-takut, yang dulunya itu dipakai untuk menakut-nakuti agar yang teman-teman bukan beragama Islam itu untuk tidak memilih Pak Anies. Ini kan nggak terbukti. Karena program-programnya di Jakarta ini menguntungkan semua agama kan gitu ya. Termasuk misalnya program kayak BOTI, biaya operasional tempat ibadah. Guru sekolah minggu dikasih juga. Kemudian orang yang hafiz Quran dikasih juga, kan gitu. Ini insentif bulanan. Masjid dikasih juga 2 juta per bulan gitu ya untuk biaya operasional. Kemudian ada yang umroh, juga ada yang ziarah seperti itu. Jadi diperlakukan hal sama. Masjid diberi izin, gereja yang puluhan tahun nggak dapat izin diberikan izin seperti itu. Jadi memang pada akhirnya Mas Anies ini memberikan contoh bahwa perlindungan pada agama itu tidak hanya eksklusif ya seperti yang mereka takutkan gitu loh. Karena didukung oleh kelompok Islam 212, kemudian nanti Jakarta akan mereka takut-takuti akan menjadi Jakarta bersyariah, kan ternyata enggak gitu. Dan oleh karena itu juga kesininya ya di tim Pak Anies sendiri kan juga terbukti ada yang dari Papua ya kan, dan mereka tuh ya tentu saja dari Papua yang agamanya Kristen juga. Kemudian ada yang Cina, ada yang Batak seperti itu, ada pendeta juga gitu ya di timnya. Nah, sehingga memang jadi inklusif dan jadi istilahnya apa ya, kalau dalam Islam itu rahmatan lil alamin lah gitu ya kepemimpinannya itu. Tapi saya setuju bahwa memang aspek spiritualitas ini kita perlu kembangkan gitu ya, bahwa misalnya ada kita dorong untuk terus-menerus memohon ya kepada Allah itu untuk terus-menerus
apa namanya mendoakan gitu ya dengan berbagai cara itu. Karena memang aspek spiritualnya kita juga perlu pertolongan Allah di situ gitu. Nah, untuk mengembangkan wacana ya kan bahwa ini Iya. Islam non Islam kelihatannya memang tidak produktif untuk sekarang karena memang tidak ada momentum. Kalau kayak dulu di Pilkada DKI kan memang ada momentum penistaan agama ya di situ ya sehingga menggerakkan seluruh umat untuk memilih. Nah, kalau sekarang agak kurang nih karena semua kandidat juga muslim ya kan. Dan kemudian Pak Anies juga didukung tidak hanya oleh orang Islam. Sehingga kalaupun misalnya mau dibuat apa ini istilahnya apa ya? Ya kalau sekarang ini yang pro kerusakan atau pro perbaikan. Narasi-narasi yang begitu jadinya. Kalau melihat melihat fakta ya. Saya kira gitu, tapi nanti mungkin bisa dipikirkan lah dengan diskusi-diskusi lebih lanjut. Oke, ya. Nah, oke, makasih Mbak Tata. Yeah. Gini Mbak Tata, ini ada yang apa dari apa Serang mau nanya, kalau di Serang gimana nih mau daftar ke apa Bakorsinya ini ada dekat dari Jakarta itu Mbak. Artinya kayaknya ini problemnya juga nih. Bagaimana apa Bakorsi kayaknya kurang sosialisasi juga Ya, di sekitaran Jakarta. ya, ya. Nanti ya. Yeah. Kalau Bakorsi itu pembentukannya itu di Ini Mbak Tata. dalam Ya, terus langsung. Terus saja Mbak. Oh, terus. Ya. Terus saja terus. Ini. Ya. Forkom masing-masing ya dibantu nanti Bakorsi Nasional itu akan melakukan rekrutmen, itu istilahnya gitu. Dan rekrutmennya dilakukan di WA Group Forkom daerah atau Forkom provinsi gitu. Nah, kalau untuk Serang nanti akan ada saatnya untuk dilakukan rekrutmen di level kabupaten. Nanti akan ini rencananya kita cukup ambisius, jadi nanti mudah-mudahan untuk level provinsi kita bisa segera selesaikan ya dalam 1-2 bulan. Kemudian nanti segera kabupaten kalau provinsi sudah dilakukan. Jelas mungkin kalau daftar saja lewat provinsi, lewat Forkom provinsi. Jadi simpul-simpul yang teman-teman ikuti tidak hanya Sarnas ya, tapi simpul apa aja yang tergabung bisa mendaftarkan lewat Suaranya terganggu ya. Iya. Masak-masak. kayak terganggu. Ada masalah di jaringan Bu ya. Ada masalah di agak terganggu. Jaringan kayaknya ya. Kan. Kayaknya karena di ininya di mic-nya Mas Sultan coba di mute. Di mute ya. Enggak udah. Enggak ada masalah. Ini kayaknya apa? Sinyalnya Mbak Tata itu yang. Mas Sultan belum di mute. Kayaknya sinyalnya nih tadi, Pak. Stabil ya. Hilang malah Mas. Keluar tuh.
Berarti jaringan mungkin. Mbak Ya, Tata Mbak malah Tata, keluar ini. Ya. Mbak Tata Mbak Tata malah man keluar. live tuh. Salah satu kelemahan mungkin kalau Kelempar. Mbak Tata kelempar keluar ini Mas. Iya. Ada masuk lagi udah? Iya, udah masuk lagi. Nggak stabil nih internetnya nih. Iya. ini apa Prof Indra. Iya. Prof Indra, monggo. Mbak kita akhiri, Prof Indra. Mas Sultan. Mas Sultan, sebenarnya saya masih Ada ada yang perlu lagi. di apa Bisa nggak? di review Mas Sultan, untuk sedikit diskusi bisa. malam hari ini. Halo. Ya, monggo. Jadi bagus yang disampaikan Mbak Tata tadi tentang data-data prestasi Pak Anies yang di DKI itu sebaiknya relawan-relawan tertentu memiliki itu sehingga ketika ada hal-hal yang dijadikan sasaran terbantahkan dengan realitas kegiatan data yang ada itu satu. Nah, maksud saya ini supaya sinergis semua relawan kan temanya ke sana. Nah, yang kedua segmentasi yang saya maksudkan tadi, ada kalangan tertentu itu butuh konsumsi informasi yang valid untuk menguatkan segmennya dia gitu. Saya gambarkan ya, maaf. Di PKS itu kalau di Papua sana ada anggota dewan itu orang non-Islam. Tapi berita itu jangan sampai masuk ke wilayah kantong-kantong Islam. Itu akan jadi sensitif. Bahkan nanti para militan, orang-orang Islam militan dalam tanda petik yang sangat inginnya Islamis itu bisa mundur itu. Tapi konsumsi masing-masing relawan itu sesuai segmennya. Maksud saya perlu dibikin tentang Islam rahmatil alamin, Pak Anies melakukan semua kalangan itu harus gitu. Tetapi mungkin butuh narasi segmen tertentu untuk menguatkan jiwanya agar bahwa ini perjuangan penegakan kebenaran Islam dalam tanda petik, artinya bukan terus arahnya ke syariah mendirikan negara Islam Indonesia, bukan gitu. Yang selama ini mungkin jadi keresahan mereka akan terjawab dengan Pak Anies jadi presiden misalnya gitu. Karena kubu sebelah tidak melakukan itu. Maksud saya segmentasi aja ya. Saya kira itu aja, mungkin monggo, saya nggak tahu bagaimana rela agama merumuskan atau memberikan penguat pada segmen-segmen yang diperlukan. Matur. Wah, ya. Makasih Mbak Tata sama Pak Basuki ini, kami ini punya pertanyaan sederhana satu. Tadi Pak Basuki dan itu sudah mengatakan bahwa perlunya kan sebetulnya peta ya, peta relawan itu, sehingga kita kemudian bisa dengan adanya peta relawan dan pada saat yang sama kita juga membutuhkan peta pemilih ya di berbagai daerah bilangan kita di Indonesia. Nah, apakah itu teman-teman di PKS atau teman-teman tempat lain sudah mulai memiliki hal itu atau tidak ya? Nah, kenapa kami bertanya seperti itu? Kenapa? Yang pertama begini, di Rela Agama ini selain kita membuat melakukan ini, setelah ini kita membuat banyak TikTok, bahan-bahan yang memang kita kumpulkan terus. Dan kemudian kita juga buat tagline. Nah, langkah berikutnya ini yang belum kita lakukan adalah, ini kan nanti harus kita sebarkan. Harus kita sebarkan melalui kerelawan untuk disebarkan ke masyarakat atau apa yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan peta-peta itu. Nah, menurut Pak Basuki maupun Mbak Tata, kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam posisi itu supaya pembuatan bahan-bahan kampanye yang selalu kita produksi dari waktu ke waktu itu dapat menjadi efektif. Meskipun Mbak Tata, Pak Basuki lebih dulu, tidak apa-apa, silakan. Kalau di PKS tentu ada bank data pemilu kemarin. Jadi di satu wilayah itu pemenangnya siapa, partai apa, berapa jumlahnya, itu menjadi bahan
katakanlah perebutan suara juga ke depannya. Nah, itu bisa juga menjadi dasar kalau mau memetakan itu. Tapi apakah sedetail itu yang diperlukan dari agama? Apakah nanti kerjasama dengan pihak-pihak partai terkait dari para pendukungnya? Gitu. Kalau sekedar butuh data itu ada Pak Indra, Prof. Ya, sehingga ini ya katakanlah kita tahu lah misalnya wilayah merah yang mana, merah agak hijau mana, merah orange mana, wilayah yang lain mana itu kita tahu. Kantong-kantong suara di mana saja itu paham sekali. Apalagi di DIY, alhamdulillahnya PKS kan nomor 2 ya setelah PDIP. Sehingga kita punya data yang insya Allah ya itu bisa dilihat di KPU pun ada juga Pak Indra. KPU punya data, sebaran data pemilu kemarin di kota itu pemenangnya siapa, jumlah berapa itu. Nah, kalau peta itu yang dimaksudkan. Nah, tapi kalau peta relawannya, saya kira beberapa segmen di DIY mungkin perlu dilihat PA2, 1, 2 itu ada di mana posisinya, yang lainnya di mana. Kalau sebenarnya insya Allah kalau cermat kita tidak ada halangan, karena kan saya sering isi pengajian taklim itu ya, saya terang-terangan kok gitu kan, untuk mempromosikan Anies dan seterusnya. Kalau partai kan kelihatannya masih agak beda pun terjadi. Tapi kalau pilihan presiden, insya Allah ibu-ibu jamaah taklim itu sudah oke aja dengan Pak Anies. Ya. Monggo, yang diperlukan saya minta mana kira-kira kalau sebaran pemilih ada itu. Nah, kalau saya nambahin gini, Prof. Indra mungkin ada baiknya nih nanti teman-teman rela agama juga masuk di Bakorsi. Jadi kalau Bakorsi ini nanti akan ada struktur. Struktur tuh ketuanya, bidang-bidangnya gitu kan. Jadi untuk memahami nanti peta relawan ini akan lebih mudah. Karena dengan Bakorsi ini kan nanti akan ada terlihat nih seleksi nih relawan yang di Jogja ini kira-kira simpul mana saja yang aktif dan yang ikut di Bakorsi. Nanti akan kelihatan tuh petanya dari situ gitu. Nah, dengan koordinasi pembentukan Bakorsi ini nanti baik itu secara wilayah DIY maupun secara nasional itu nanti akan kelihatan petanya gitu. Dan juga kan di Bakorsi akan ada bidang-bidang ya, kan bidang pelatihan, ada bidang yang sosial media, pembentukan di bawah, gitu. Dan itu kerjasama antar simpul relawan yang ada di situ gitu. Jadi mungkin baik juga nanti teman-teman rela agama untuk bergabung di situ sehingga bisa kita kelola bersama gitu loh untuk pembentukan di wilayah Jogja ya mungkin ya Jogja dulu gitu ya nanti kemudian ke provinsi-provinsi lain gitu. Karena kalau bilang peta secara utuh itu memang sekarang ini lebih ke parsial-parsial ya saya bilang ya. Karena memang lebih banyak ke sifatnya itu organik, inisiatif sendiri, belum ada yang tersentral gitu, komandonya, datanya gitu ya. Itu nggak ada. Jadi memang lebih banyak ke inisiatif sendiri dan kalau kita mau bekerja sama untuk membuat peta itu kita bisa lakukan bersama di wadah yang sudah ada gitu. Lewat Bakorsi itu saya pikir itu cukup bisa untuk kita pakai sama-sama karena di situ ada bidang-bidangnya gitu. Mungkin itu Prof. Indra. Rekan-rekan semua, jadi ini terima kasih ya pada Mbak Tata sama Pak Mas Basuki. Jadi kami di Rela Agama ini tampaknya ada 6-7 sesi memang khusus untuk melakukan tentang teknik-teknik bagaimana kita mengembangkan kampanye. Ya, pembahasan ini akan selesai pada pekan ini dengan topik ini. Mulai pekan depan kita akan mulai membahas masalah materi-materi kampanye.
materi kampanye itu track record-nya Pak Anies di Jakarta, itu kami punya sekitar 19-20 nanti ini. Dengan membuat materi itu, sehingga kita kemudian mulai memproduksi materi-materi seperti TikTok, Textline. Nah, sementara ini menjadi materi YouTube tentang bagaimana sebetulnya kita mengkampanyekan Pak Anies. Jadi kemarin, ini 6 kemarin sekalian kita 6 materi yang kita bahas tentang teknik-teknik bagaimana menghadapi agitasi, propaganda, bagaimana menjadi relawan, bagaimana mengorganisir relawan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi politik ya dengan berbagai masyarakat kita, bagaimana memasarkan secara sosial politik. Materi-materi itu ternyata sangat berguna dan ternyata terumuskan dengan baik sampai pada hari ini. Sehingga habis kami kemudian menjadi produksi, juga menjadi bahan arahan produksi kami di dalam membuat bahan-bahan kampanye yang ada. Jadi di sini nanti teman-teman yang membutuhkan banyak materi tentang bagaimana teknik-teknik yang kami punya, itu kami punya produksinya. Ya, jadi memang posisi kami sebagai positioning rela agama sebagai pengembangan kapasitas itu relawan, itu yang kami lakukan ini sudah mulai terwujud. Nah, mulai pekan depan kita akan bicara masalah bahan-bahan kampanye. Jadi tentang bagaimana Anies menghadapi seperti transportasi, bagaimana pembahasan tentang pangan, bagaimana pembahasan tentang bis listrik, dan kemudian pembahasan itu apa yang telah dilakukan Anies, dan dengan track record yang ada, nanti kita akan merumuskan bagaimana Anies bisa membantu Indonesia untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Dan ini kami mengucapkan banyak terima kasih nih dengan banyak masukan ini. Insya Allah kita akan bisa menjadi salah satu positioning ya untuk seluruh Indonesia, bukan hanya DIY, untuk seluruh Indonesia bahan-bahan tentang bagaimana relawan bisa berfungsi menjadi lebih baik dan lebih tajam. Nah, begitu Mas Sultan. Monggo Mas Sultan. Nggih, matur nuwun atas rambu-rambu yang disampaikan oleh Prof. Indra tadi. Jadi begitu Mbak Tata. Jadi nanti kita mungkin bisa sinergis programnya Mbak Tata dengan apa yang dilakukan oleh agama. Ada perlu disampaikan Mbak Tata? Terima kasih banyak atas undangannya teman-teman, Mas Sultan, Prof. Indra, Mbak Titi, Bang Ilham, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lapangan di lain kesempatan. Oke. Sama-sama. Mas Basuki, monggo. Ada yang perlu disampaikan? Ya, terima kasih saya terlibat. Sebenarnya kan saya sudah ngisi sebelum-sebelumnya. Awalnya saya pas nggak bisa, terus jadwal berikutnya pas Prof. Indra sakit. Alhamdulillah sekarang bisa bersama, bisa ketemu Prof. Indra ini karena dulu adik tingkat di Salahuddin ya Indra ya. Iya. Sama Mbak Titi, Titik makanya adik kelas di MIPA itu, alhamdulillah bisa ketemu. Yang lainnya juga salam kenal semoga. Beda jurusan aja ya Mas. Beda jurusan, saya kimia, Mas Basuki matematika nggih. Matematik dulu kosnya berhadapan. Iya, di jurusan ini. Ya, alhamdulillah ketemu Terima teman-teman kasih Mas perjuangan. Basuki. Terima kasih. Ya. Mohon maaf. Monggo kita akhiri acara malam ini dengan bacaan Alhamdulillah. Mbak Tata, tetap semangat Mbak Tata, karena perjalanan kita masih 8 bulan. Ya. Terima kasih teman-teman. Ada banyak Mika di sana itu di Jakarta. Saya pikir nanti Mbak Tata mungkin bisa kita bisa kalau tidak bisa menularkan lah dengan teman-teman apa yang kira-kira 2024 ini bisa kita lakukan. Terima kasih kepada Mas Rizal. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Saya terima kasih. Stabil. Dan Papua saya nggak dengar ini tadi dari Papua. Matur nuwun kehadirannya malam hari ini. Mohon maaf bila ada yang kata salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi